وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كرام الفاتح. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط العزيز. يا رب بالمصطفى بلغ لك قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير معصوم ومعتصم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا له فرارة وحبيب الله حجته ومصدر الفضل والعرفان والكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا أصل الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والسيم. يا رب طاهر الأرض من نجس ومن درن من عبد وثن أو عبد صنم. لله من منكز الإنسان من سقر خير البليات من أرب ومن أجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Jami Adia Guru Sya'ban yang saya hormati, kembali di pagi hari menjelang siang kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti talim rutin. Tentunya harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'a li ashabi. Bacalah olehmu Quran sebab di hari kiamat dia memberikan syafaat kepada yang membacanya. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Wa qala aidan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang belajar dan mengajar adalah Al-Qur'an. Man arada ayatakallama ma'allahi falyaqra'il Qur'an. Siapa yang ingin berbicara dengan Allah maka hendaklah baca Al-Qur'an. Insyaallah di pagi hari menjelang siang sebelum kita melangkah dari tempat yang mulia ini, kita akan sama-sama berdialog dalam surah Al-Baqarah ayat apa itunya? Apa itunya? Wa yaumal kitab. Sebentar. Wa id akhadna mitsaqakum ada. Wa iyatukum ukhsara belum? Iya, kalau tafsirnya enggak ada ayat. Enggak ada nomor ayat. Wa antum syuhada. Sebelum itu apa bunyi ayatnya? Dikasih tanda tapi beda. Ulaika ladzina ishtarau. Setelah itu ya. Wa qafaina ba'dal wa laqad atayna Musal kitab. Itu. Sekarang itu. Sebelumnya apa? Wa yaumal qiyamati. Iya, sekarang penafsirannya. Wa yauma kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil azab. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil azab. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ulaika allazina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. ولا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأبدلنا وأيدناه
أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون صدق الله العظيم. Qala al-Jazuri fi kitabi man lam yujawwidil Qur'an fahuwa asimun. Telah berkata Imam Jazuri, siapa orang baca Quran tanpa dengan tajwid maka dosalah dia. Untuk menghindar itu kembali apa yang kita baca sesuai dengan tajwid. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Wa yau harpulin mal mati yuraddu na ila majaid munfasil asyaddul azab. Kalkula kubla tanda wakaf qala al waqfu aula lebih utama berhenti, berarti ila asyaddil azab. Wa ma Allah wa ma asam sialamnya lam jalalah wa ma'allahu bigo filin ma ta'malun wajib mutasil allazi nggak masuk asam sia, alif lam ketemu zal. Jadi ulaika allazina ishtarawul hayatad asam dun izhar karena nun ketemu ya dalam satu kata. Na tabi'i bil al-qamariyah akhirah ya bil akhirah ahmad badal akhirah tanyata marbutah karena tak terbagi dua, ada tak marbutah ada tak majrurah. Ini tak majrurah, tak majrurah itu tak tanis. Kalau tak marbutah berubah jadi hak kalau diwakafkan. Ada tanda wakaf apa? Salah al-waqslu aula lebih utama lanjut. Berarti ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirati fala yukhaffafu anhum. Fala asli yukhaffafu an humul adzabu wala hum idhar syafawi karena mim ketemu dengan ya, jika ketemu ba ikhfa syafawi, jika ketemu dengan mim idgham mimi jangan ditahan. Walahum yung ikhfanya ikhfa ausat, ikhfa terbagi satu akrab ausat dan ab'ad. Huruf ausat 10 ab'ad 2 akrab 3 yungsarun mad arid li sukun. Walaqad qalqala sugra a tai na mu sal kita
bawa qaffai harfu lin wa qaffaina, jangan wa qaffaina tapi wa qaffaina. Na asli mim iklab, ba'dihi masilah qasirah karena masilah terbagi dua, satu qasirah dan tawilah. Ciri-ciri tawilah dengan alif, disambut oleh alif. Ya, kalau qasirah selain daripada alif termasuk ini bir rusul tidak ada wakaf. Salah al waslu aula berarti lebih utama berlanjut. Wa qafaina min ba'dihi bir rusuli wa ay wa a mad badal tai na ai sab qalqalah apa sugro karena qalqalah terbagi satu, kubro akbar, ini termasuk sugro tengah kalimat. Isa bin Mau rotab khim karena sebelum ro sukun ada fathah. Kalau kasroh tarkik basir qadir, nah itu namanya tarkik. Mal ya mal mal al-qamariyah bayyina ti wa yad na hubiru hil kudus. Kemudian wakaf apa? Qala al-waqfu ala lebih utama berarti wa ayyadnahu birruhil kudus. Afa kullama ja'akum rasulum, iklab tanwin bertemu dengan ba, huruf iklab ada yaitu ba. Bima la, alasannya lam fathah bertemu dengan alif, alifnya alif rosam karena alif terbagi satu, maksuro dan mamduda, ini rosam. Kalau maksuro ya tanpa titik ya. La tahwa majaid munfasil di depan ada huruf alif. An ikhfanya apa? Awsat pusuku mustaqbal ro tapin bal tum idhar sapawir fari kong ifa abad karena ketemu dengan kaf. Kazab tum wafari kong ifa akrab tako. Kalau salah sugro tulun mad alil disukun, alasannya karena mad asli diwakafkan atau diberhentikan. Sekarang artinya, udah artinya ya. Wa yaumal qiyamati yaruduna ila asyadil azabi wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa yaumal qiyamah, pada hari kiamat, yaruduna dikembalikan ila asyadil azab kepada siksaan yang sangat besar. Asyad yang bersangatan, yaitu azab siksa, jadi siksa yang sangat bersangatan. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, kata Allah, tiadalah Allah itu lalai dari apa yang kamu lakukan. Boleh dibaca ta'lamun, boleh dibaca ya'lamun, bil ya wa bita, jadi dua-duanya benar. Yang enggak benar yang enggak baca Quran ya. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ulaika allazina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Siapa mereka yang nanti hari kiamat disiksa dengan yang bersangatan
Dan padahal Allah sudah informasikan, Allah tidak lalai, Allah tidak lupa dari apa yang kamu perbuat. Allah semua serba tahu. Siapa mereka? Ulaikal ladzina ishtarawul hayata dunya bil akhirah. Mereka adalah orang-orang yang menjual kehidupan dunia dengan akhirat. Artinya dunia diambisikan, dunia ngoyo, dunia serakah, dia nggak berpikir bakal mati. Ini orang yang menjual istilahnya kehidupan dengan akhirat. Nah, kondisi sekarang berapa banyak manusia yang dininak bobokan dengan dunia sampai lupa akhirat, gara-gara berebut jabatan lupa dengan akhirat karena ingin jadi ingin jadi DPRD apa jadi RW. Berebut dengan menghalalkan segala cara, Masya Allah, apalagi sampai ke atas gitu ya. RT RW aja berebut, ya Allah. Ya di RW sini sih kagak ini rasa. Menghalalkan segala cara, Masya Allah. Dia nggak tahu bahwa nanti bakal ditanya apa yang dia pimpin. Ya tolong hati-hati nih ya, apalagi sampai ke atas lebih tinggi lagi. Ini termasuk fala yukhafafu anhumul adzabu wala hum yunsurun. Maka adalah keringanan atas mereka siksaan, wala hum yunsurun, dan tiadalah bagi mereka penolong. Nih, jadi di akhirat orang-orang yang mengutamakan, yang menjual dunia dengan akhirat, nanti tidak ada lagi dispensasi siksaan dari Allah. Bahkan Allah tidak akan memberikan pertolongan kepada orang yang seperti ini. Tinggal respon kita sejauh mana. Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan dunia? Utamakan mana antara dunia dan akhirat? Kira-kira utamakan mana? Dunia apa akhirat? Dunia. Coba kalau perhatikan ayat lain, di sana wabtagi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari karunia Allah untukmu di akhirat, tapi jangan lupakan urusan dunia. Yang disebut apa dulu? Akhirat dulu baru dunia. Kalau kita dunia dulu baru akhirat. Orang belum tentu kali cari dunia bisa selamat di akhirat, tapi kalau orang mencari akhirat pasti di dunia akan selamat. Kenapa? Karena dia tidak serampangan dalam mencari rezeki, tidak gegabah dalam berbuat, dalam berkata dan sebagainya. Kenapa? Karena dia takut nanti di akhirat siksaan Allah. Kalau kita dunia dulu belum tentu dunia pun kita dapat. Ya kalau dunia nggak dapat bagaimana akhirat? Makanya kata Allah tadi katakan wabtagu fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari karunia Allah untuk akhirat kata Allah. Memang benar jangan dilupakan urusan dunia, sebab dunia bagaimanapun penting buat kita sebagai jembatan untuk menuju alam akhirat. Makanya Nabi sabdakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia hanya sebatas tempat bercocok tanam buat di akhirat. Yang namanya bercocok tanam kira-kira kita menuainya berapa bulan? Nah kalau padi kan 6 bulan, singkong 3 bulan. Berarti yang 3 bulan 6 singkong tadi. Itu kan. Nah ini kalau seandainya dunia saja kita bisa menuai dengan jerih payah, keluar keringat, nggak peduli panas, nggak peduli hujan, yang penting bagaimana singkong bisa tumbuh, bagaimana bisa padi tumbuh dengan baik dan sebagainya. Akhirnya setelah panen betapa bahagianya, besok kita akan makan beras baru, gitu kan, dan seterusnya. Nah ini kembali kepada kita semua, bahwasanya orang yang menjual istilahnya kehidupan dunia dengan akhirat, tidak ada dispensasi, tidak ada keringanan atas mereka, siksa, bahkan tidak ada penolong buat mereka. Walaqad ataina Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul
wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Wa laqad ataina Musal kitaba, sungguh benar-benar kami telah berikan, kami datangkan kepada Nabi Musa yaitu kitab, yang dimaksud adalah kitab At-Taurat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa qafaina min ba'dihi birrusul. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala wa qafaina attaba'nahum, kemudian kami ikuti setelahnya adalah siapa? Beberapa rasul. Jadi setelah Nabi Musa oleh Allah diangkat di mana? Di Bukit Turi Sinin dengan menerima wahyu yang namanya kitab Taurat plus dengan tongkatnya, itu di daerah Mesir, ya. Di daerah Mesir beliau ketika tatkala mau pergi ke Madian meninggalkan Mesir karena berhadapan selalu dengan Raja Fir'aun, tapi di tengah jalan dihadang oleh Allah dengan pohon yang bernyala-nyala. Sampai sekarang tuh pohonnya masih ada, ya. Di situ ada ada bangunan, ada gereja, ada masjid. Di situ ada pohon nyala. Waktu Nabi Musa diberhentikan oleh Allah untuk menerima wahyu supaya kembali ke Mesir hadap itu si Fir'aun. Nih, lalu bagaimana? Kemudian wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat, dan kami telah berikan kepada Nabi Allah Isa bin Maryam. Kenapa Isa bin Maryam? Karena Isa lahir tanpa bapa, ya, makanya disebut Isa bin Maryam. Al-bayyinati, yang telah menjelaskan, menerangkan, yakni al-mujizati, yakni mujizat ka ihya'il mauta wa ibra'il akmahi wal aradi, di mana mujizat Nabi Isa yang mampu menghidupkan orang yang telah mati. Coba, mujizat begitu hebatnya, orang sudah mati bisa dihidupkan. Sampai orang-orang kafir mereka berkata Nabi Isa, ya Isa, itu sih orang yang baru mati bisa jadi dihidupin. Coba orang yang sudah puluhan tahun. Kata Nabi Isa, di mana dia? Di sana udah 50 tahun dia mati. Begitu berdoa pada Allah, akhirnya orang tersebut bangkit kembali hidup, bahkan sampai punya anak dan punya cucu. Itu namanya mukjizat. Kalau bukan mukjizat bisa nggak kira? Ini wa ibrahil akma, juga bisa menyembuhkan penyakit apa? Akma, penyakit dusta, ya, dulu kusta. Kalau sekarang apa? Lepra, repra. Ya, sebetulnya sih ya penyakit gak ada yang menulis, ya. Biasanya dikucilkan orang yang penyakit begini nih. Wal abros, juga penyakit belang. Biasanya nih, saya punya teman dulu dalam kepengurusan masjid. Dia pertamanya cuma putih kepalanya doang, terus kena badan, kaki, tangan, akhirnya meninggal. Makanya abros di sini harus segera ambil tindakan secara intensif, berobat supaya, sebab kalau abros sudah semua serba putih, tinggal tunggu saat kematian. Itu abros, ya, penyakit belang kalau kita bilang. Kemudian wa ayadnahu ay qarabnahu, kemudian kami, yaitu wa ayyadnahu ay qarabnahu, yakni kami dekatkan atau kami kuatkan biruhil kudus, dengan ruh yang suci. Maksudnya siapa? Nabi Isa alaihi salam. Nah, makanya disebut ruhul kudus. Ruhul kudus artinya roh yang apa? Yang suci, yang bersih. Nah, inilah Nabi Isa alaihissalam. Nah, kemudian apa kullama, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah istilahnya mampu, yaitu ja'akum, datang kepada kamu utusan-utusan bimala tahwa, dengan apa yang tidak pernah tahwa, aituhibbu, disukai,
anfusukum oleh diri kalian minal haqqi daripada kebenaran istakbarkum karena kesombongannya. Kemudian fariqan kazzabtum, di satu kelompok mereka ada yang mendustakan Nabi Allah Isa alaihi salam, tapi wa fariqan taqtulun, dari kelompok lain juga membunuh Nabi Isa padahal bukan Isa yang dibunuh. Walakin subbiha lahum, akan tetapi ada seorang yang diserupakan percis kayak Nabi Isa yang bernama Yudas, ya. Nah, kalau bapak-bapak ke Mesir, persis nggak jauh jaraknya dengan Masjidil Aqsa. Di situ tempat kelahirannya adalah di dalam Masjidil Aqsa. Yaitu di dalamnya ada sebuah museum. Itu tempat waktu Siti Maryam dirawat oleh Nabi Zakaria sebagai pamannya. Nah, kemudian karena Allah karuniai dengan kehamilan, akhirnya Siti Maryam diusir. Kemudian setelah diusir, jaraknya nggak jauh, di sana karena hamil sudah besar, diperintahkan oleh Allah untuk berteduh dalam sebuah pohon. Disitulah lahir, ya. Nah, ini sekarang dibuat gereja yang kubahnya dari emas. Itu daerah Mesir sana. Itu persis nggak jauh dari apa? Masjidil Aqsa. Nah, ini contoh. Jadi kembali kesimpulannya buat kita semua, apa yang terkandung dalam makna tersebut, bahwa Allah sudah mengingatkan kepada kita, jangan sekali-kali berani menjual dunia dengan akhirat. Artinya menghalalkan segala cara dengan ambisi, dengan serakah, nggak peduli. Bahkan ada mengatakan, gue sih gimana di sana aja nih, neraka-neraka, surga-surga. Ini omongan, namanya omongan apa? Omongan orang konyol. Iya kan? Allah nggak menjamin di akhirat. Kalau dunia kan dijamin. Dijamin nggak? Jangankan manusia yang punya pikiran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di permukaan bumi melainkan Allah yang jamin rezekinya. Wala taqtulu auladakum khasyatan imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kamu membunuh anak kamu sebab takut kelaparan. Jangan. Yang menjamin rezeki kamu adalah anakmu, adalah saya, kata Allah. Tuh sampai Allah menyatakan dengan tegas. Makanya urusan dunia tak usah khawatir, tak usah ngoyo. Terkadang dikejar nggak dapat, nggak dikejar datang sendiri. Ya memang Allah sudah tentukan, innallaha yarzuqu may yasha. Nih, naudzubillah min dzalik. Nah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah mengagung-agungkan dunia, membesar-besarkan dunia sampai dinabobokan dengan dunia, apa sabda Rasulullah? Idza azumat ummati dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Apabila umatku sudah membesar-besarkan dunia, kehebatan Islam akan dicabut oleh Allah. Wibawa Islam tidak ada, malah yang ada dilecehkan oleh mereka. Mana orang Islam katanya Islam hebat, buktinya orang Islam miskin-miskin, buktinya ketinggalan segala macam dalam hal. Itu jangan didengar orang yang bicara seperti itu. Kenapa? Karena merasa sudah mereka berhasil, tapi mereka lupa mereka tidak akan hidup selamanya di dunia. Suatu saat bakal. Nah, ini kita diingatkan sabda Rasulullah, idza azumat ummati dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Kehebatan Islam nanti dicabut oleh Allah gara-gara umat Islam ambisi dengan dunia, dengan jabatan berebut. Padahal tuh jabatan, ya Allah, kayak apa sih? Sampai tidak sedikit korban yang mati, yang dirawat di rumah sakit gara-gara pengen jadi ya. Nih kembali, yuk kita sama sabarkan diri kita masing-masing. Nah, di sini adalah bahwasanya bi'an asaruha alaiha, mereka istilahnya begitu asar, mengutamakan dunia daripada akhirat. Kata musannif, kata penyusun kitab ini, bahwa mereka yang dimaksud mereka adalah orang-orang yang menjual kehidupan dunia dengan akhirat. Mereka kena mengutamakan dunia daripada akhirat.
Nih, tolong sekali lagi, karena kalau kita berpikir secara cermat, apapun kekayaan yang kita timbun, yang kita usahakan, ternyata setelah mati satu pun gak ada yang dibawa. Koleksi mobil mewah, burung-burung yang indah berkicau, orangnya mati, burungnya dibawa nggak itu burung ke kuburan. Masya Allah, itu harus kita sadari itu ya. Jabatan dulu yang kita rebutkan dengan halal cara, nah setelah kita mati ternyata nggak ada artinya di hadapan Allah. Makanya bukan berarti nggak boleh jadi pemimpin, malah nanti di yaumil kiamah akan dapat naungan dari Allah 7 macam manusia, salah satu diantaranya imam yang adil. Nah sekarang ada nggak imam yang adil? Dari presiden, gubernur, wali kota, camat, lurah plus RW-nya. Nah, hati-hati nih. Termasuk RT-nya juga. Nah, RT mendingan. Karena saya ingat waktu pembangunan rumah rumah deret ya. Kan ada sumbangan tuh. Ada orang, dia satu keluarga RT, keluarganya dapat semua, tetangganya kagak. Ini yang namanya kagak adil. Hati-hati nih. Jangan mengutamakan keluarga, mentang-mentang dia RT, mentang-mentang dia RW, gubernur, wali kota, segala macam, presiden, mengutamakan keluarganya daripada orang lain. Yang bagus lebih baik utamakan yang lain daripada keluarga, supaya tidak timbul manipulasi, timbul fitnah dan lain sebagainya. Ini na'udzubillah min dzalik. Fala yukhafu anhumul adzab wa lahum yunsarun yamna'una minku. Maka tidak ada keringanan dari mereka, siksaan. Jadi nggak ada dispensasi sama sekali. Walaupun mereka teriak menjerit, kehausan kayak apapun, sekeras tenaga mereka haus, tapi oleh Allah bukan diberikan air yang dingin, yang sejuk, malah air timah yang mendidih. Kira-kira kayak apa? Ya, jadi dahaga bukan hilang, malah semakin haus, kan gitu. Nah ini contoh, jadi makanya tolong kembali lagi kepada kita semua, jangan menjual dunia dengan akhir. Bahkan Allah firmankan, janjikan walahum yunsarun yamna'una minhu, Allah tidak akan menolong mereka sedikit pun, nggak akan. Ya, nggak ada istilahnya untuk maaf bagimu, tidak ada. Karena di dunia sudah diinformasikan oleh Nabi kita Muhammad SAW secara estafet oleh para ulama, para guru sudah dijelaskan, tapi mereka pura-pura nggak dengar, pura-pura tidak tahu. Silahkan, tapi tunggu di akhirat nanti, jangan harap akan dapat keringanan dari Allah, apalagi pertolongan dari Allah. Ini na'udzubillah min dzalik. Makanya mari kita sama-sama upayakan akhirat daripada urusan dunia. Karena dunia tadi tidak ada harganya di sisi Allah. Ya. Walaqad ataina Musal kitaba at-Taurata wa qafaina min ba'di birrusul. Dan benar-benar kami telah datangkan, kami telah berikan kepada Nabi Musa sebuah kitab yang namanya adalah kitab Taurat. Nah, kitab Taurat adalah pegangan hidup Nabi Musa untuk mengajarkan umatnya supaya mereka bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan apa yang terkandung di dalam kitab Taurat. Tapi apa yang terjadi? Nabi Musa dengan upaya maksimal, ternyata enggak semuanya orang-orang Mesir masuk ke dalam kelompok Nabi Musa, tapi di sana berhadapan dengan kaum kafir dan munafik yang menentang tentang Nabi Musa alaihi salam. Sampai Nabi Musa bermunajat kepada Allah, ya Rabb, tunjukkanlah wujud sosok kamu yang sebenarnya. Kata Nabi Musa, apa kamu nggak percaya bahwa aku adalah ada dan maha kuasa? Kalau nggak percaya, tolong hadapkan tubuhmu ke bukit itu. Begitu dihadapkan ke bukit, tiba-tiba
ada cahaya yang memancar yang cukup begitu hebatnya Nabi Musa, jangankan melihat sosok tubuhnya Allah, cahayanya saja terpelanting jatuh tersungkur. Ya Musa, gimana lihat wujudnya, cahayanya aja kamu nggak sanggup kan gitu. Nah ini macam apanya lah, nanti kita ketemu ayatnya. Nah kenapa Allah istilahnya memberikan kepada Nabi Musa alaihi salam sebagai pedoman hidup? Kalau umat Islam kan Quran, ya. Kalau orang-orang Nasrani Injil, orang Yahudi Taurat, itu kan semua masing-masing punya apa? Punya pegangan untuk pedoman di dalam hidup. Ya, cuman nanti bagaimana mereka untuk menjelaskan tentang kitab yang sudah berikan. Termasuk Nabi Musa alaihi salam setelah diberikan kitab sebagai pedoman hidup, menyampaikan tentang berita-berita nanti akan ada yang mengiringi setelah Nabi Musa utusan-utusan Allah. Ya, termasuk informasi kabar Nabi kita sebagai penutup daripada para Nabi. Ahdi Taurat itu disampaikan oleh Nabi Musa. Akan lahir seorang nabi, yaitu khatamun nabiyyin, penutup daripada nabi, wasmuhu, kalau dalam Injil Ahmad. Namanya siapa? Ahmad, ya. Karena nama nabi kan ada 5 macam. Nah ini kembali buat kita semua untuk menjelaskan tentang masalah apa yang terkandung dalam kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa, yang diwahyukan oleh Allah. Nanti miba'dihi bir rusul, setelah Nabi Musa nanti Allah akan utus beberapa rasul. Nah termasuk wa ataina Isa bin Maryam bil bayyinati, termasuk adalah Nabi Isa alaihissalam yang Allah berikan sebagai putra daripada bin Maryam, ya, karena beliau lahir tanpa bapa. Karena manusia di dunia ini ada 3 macam. Ada yang lahir tanpa bapa, tanpa ibu. Ada lahir ada bapa tanpa ibu. Ada lahir ada ibu tanpa bapa. Ada lahir ada ibu ada bapa. Kita termasuk yang mana nih? Lahir tanpa bapak tanpa ibu siapa? Adam alaihissalam. Ada bapak nggak ada ibu? Siti Hawa yang terbuat dari tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam alaihi salam. Makanya menghadapi perempuan hati-hati, percis kayak tulang rusuk, bengkok, dilempengin patah, dibiarin tetap bengkok. Ya, ini perempuan. Jadi makanya kembali buat kita semua. Itu dari tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam alaihissalam. Nah, kemudian lahir tanpa bapa, tapi ada ibu. Itulah Nabi Isa alaihi salam. Nah, sementara yang keempat, kita semua lahir ada bapa, ada ibu. Enggak mungkin kondisi akhir ini orang lahir tanpa bapa. Walaupun ada kasus seorang perempuan, dia melakukan hubungan dengan 4 sang suami, laki-laki. Ketika lahir anaknya kan bingung siapa bapak yang sebenarnya. Ini 4, bayangin kalau bahasa sekarang mungkin Salome, ya, satu lubang rame-rame gitu. Ini 4 laki-laki. Nah terus begitu istilahnya untuk mengenal mereka, sekarang kan nggak ada kesulitan, dites melalui darah kan, atau ciri-ciri dia punya kemiripan. Karena biasanya kalau seandainya yang melakukan hubungan yang lebih semangat lagi bapak-bapak, maka anak akan mirip. Kalau ambisi istri mirip dengan ini kan seperti itu kalau menurut ilmu seksiologi, ya. Ini tergantung ambisinya tadi. Nah kemudian begitu dites ternyata salah satu di antara 4 ini ada, karena dia yang mendominasi hubungannya. Yang lain cuma 2 kali, 3 kali, 4 kali, tapi yang ini paling banyak. Makanya begitu tas deret ternyata ini adalah bapaknya. Itu sampai segitunya, yang akhirnya si perempuan nuntut kepada sang laki-laki yang banyak berhubungan. Itu sampai segitunya. Jadi adonannya apa?
Yang lebih banyak adonannya si C, katakanlah si A, si B, si D kurang. Tapi si C yang lebih banyak adonannya. Itu sampai segitunya. Makanya kemarin ibu ada yang tanya, apa benar manusia terbuat dari 4 unsur? Tanah, air, api, udara. Gitu kan? Nah, sekarang dia minta penjelasan apa sih maksudnya. Kalau orang lebih banyak apinya, ini orang-orang yang egois, orang ambisius, orang yang gede ambek karena api yang lebih. Nah, api biasanya gimana? Menyebut gitu kan, menyambarkan gitu. Nah, tapi kalau tanah biasanya sifat wataknya percis kayak tanah. Tanah diinjak setiap hari, pernah ngambek kan? Diam aja dia, mau diapain, kami orang masa bodoh. Itu kan tanah seperti itu. Ya, lain dengan udara. Apa? Nggak megang prinsip, pelin-pelan, labil, tergantung arus angin. Kadang-kala ikut ke sini, kadang-kala itu sana. Nah, itu sampai begitu penjabaran ulama tentang 4 unsur tersebut, termasuk yang terakhir dari air. Nah, apa sih air? Air hanyalah sifat mempunyai peredaman di dalam. Panas, api, segala macam bisa padam dengan sebab air. Artinya orangnya selalu memberikan nasihat, saran-saran berbuat kebaikan. Tinggal kita nih, kalau ngacai diri, kita kira-kira banyakan mananya nih? Banyakan api atau banyakan air atau tanah? Itu ngaca aja diri lah. Kalau kita orangnya egois, orangnya sering marah segala macam, istrinya tahu jawaban. Jangan-jangan papa nih api terlalu banyak. Harus sering-sering ambil wudhu gitu kan, rendam diri supaya jangan sampai itu sampai segitunya. Ini ya hadirin, karena waktu isyraq sudah masuk. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat. Bertemu kembali pada hari Sabtu yang akan datang dalam kajian yang lain. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Mari kita sama-sama tutup dengan zikir tauhid. Falyatafaddal masykura. Insya Allah ntar ada yang mau masuk Islam. Oh iya. Perempuan nih. Oh. Teman Kapan? Udah hadir apa belum tahu. Oh, sekarang. Jadi ada yang masuk Islam perempuan. Tahu udah datang atau belum? Ada nggak orangnya? Bu? Belum datang. Baiklah, kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafaddal masykurah. Sambil nunggu